Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua penjelasan tentang penyakit atau kelainan pada kelenjar endokrin. Pertemuan kali ini kita akan membahas kelainan pada pankreas dan kelainan pada kelenjar adrenal atau suprarenalis. Kita mulai dengan penyakit pada kelenjar pankreas yang terkait dengan hormon tentunya ya, bukan penyakit lainnya. Baik, ini tentang pankreas ya. Pankreas berfungsi ganda. Dia berfungsi sebagai kelenjar eksokrin karena dia memiliki saluran di mana salurannya dikeluarkan menghasilkan getah pankreas melalui ductus Wirsunghi dan Sartorini yang nantinya akan dialirkan ke duodenum, dan dia berfungsi juga sebagai kelenjar endokrin yang diperankan oleh jaringan di pankreas, yaitu yang disebut dengan pulau-pulau Langerhans, di mana pada pulau-pulau Langerhans itu terdapat 3 buah jenis sel, yaitu sel alfa, dia memproduksi glukagon, sel beta dia memproduksi insulin, dan sel delta dia memproduksi somatostatin. Glukagon dan insulin ini fungsinya saling berlawanan untuk menciptakan suatu homeostasis atau keseimbangan kadar gula di dalam darah. Baik, ini letak anatomi pankreas ya. Anatomi pankreas dia letaknya retroperitoneal. Ada bagian kaput, kemudian korpus dan kauda. Bagian kaput dia menempel di duodenum, bagian kauda dia menempel di hilus dari limpa atau lien. Ya. Ini adalah jaringan pulau-pulau Langerhans ya. Disebut pulau-pulau Langerhans, di mana bagian ini adalah bagian yang bersifat endokrin ya, karena dia memproduksi hormon yang nantinya hormon dari sel-sel di pulau-pulau Langerhans tadi akan dilepaskan ke dalam pembuluh darah ya. Kemudian contohnya ini adalah insulin yang dilepaskan. Kemudian insulin tadi nantinya akan menggerakkan glukosa di dalam darah ke dalam otot atau ke dalam sel atau ke dalam hati atau ke dalam dirubah dalam bentuk lemak di subkutis ya, sehingga kadar gula di dalam darah menjadi turun ya. Ini adalah review singkat mengenai fungsi insulin. Fungsi insulin adalah menggerakkan glukosa ke dalam sel yang nantinya oleh sel tersebut dijadikan energi. Ini adalah salah satu fungsinya ya, sehingga menyebabkan penurunan glukosa darah. Sebaliknya, glukagon adalah meningkatkan kadar glukosa darah, kemudian menstimulasi hati untuk melepaskan glukosa, yaitu proses penghancuran glikogen menjadi glukosa atau disebut juga dengan istilah glikogenolisis ya. Kemudian dia menghambat, ini bukan menstimulasi, dia menghambat gluconeogenesis. Menstimulasi pembentukan glukosa. Pembentukan glukosa ini dari mana? Dari penghancuran glikogen ya. Hormon-hormon lain yang terkait dengan kadar gula yaitu adalah growth hormone dan glukokortikoid ya. Growth hormone ini dihasilkan oleh pituitary anterior. Glukokortikoid ini dihasilkan oleh korteks adrenal ya. Ada juga sintetik dari glukokortikoid, obat-obatan steroid ya. Makanya obat-obatan steroid itu juga mempengaruhi kadar glukosa di dalam darah ya, bisa meningkatkan kadar glukosa di dalam darah obat-obatan steroid ya. Ini bagaimana keseimbangan antara insulin dan glukagon. Di saat kadar gula darah di dalam darah itu rendah, maka pankreas akan dirangsang, sel alfa pankreas akan dirangsang untuk mengeluarkan glukagon ya. Glukagon ini nantinya akan merangsang hati untuk terjadinya glikogenolisis ya, penghancuran glikogen sehingga terbentuknya glukosa, sehingga terjadinya gluconeogenesis. Jadi glukagon memicu terjadinya pembentukan gluconeogenesis sehingga kadar glukosa darah meningkat. Sebaliknya, seandainya kadar glukosa darah turun, maka pankreas sel beta akan terangsang untuk mengeluarkan insulin. Insulin nantinya
akan menurunkan kadar gula di dalam darah. Ya. Oke, diabetes mellitus ini adalah penyakit yang sering kita dengar, kelainan pada sel beta ya. Nanti kita jelaskan macam kelainannya, yaitu suatu sindroma kelainan metabolik ditandai dengan adanya hiperglikemia akibat defek sekresi insulin, jadi pengeluaran insulin yang berkurang, atau defek kerja insulin atau kerja insulin yang berkurang, atau kombinasi keduanya ya. Jadi tidak hanya kurangnya insulin, tetapi juga bisa jadi karena daya kerja insulin yang kurang ya. Skema ini adalah suatu fisiologi normal dari metabolisme karbohidrat. Karbohidrat yang diuraikan menjadi glukosa dalam usus akan diabsorpsi ya. Absorpsinya ini melibatkan GLP-1 ya. Absorpsi ini nanti akan masuk ke dalam darah dan peredaran darah sistemik. Gula darah di dalam plasma darah atau di dalam darah oleh insulin akan tingginya gula darah akan merangsang sel beta pada pulau Langerhans untuk mengeluarkan insulin. Keluarnya insulin akan membuat perubahan pada gula darah, yaitu yang pertama, gula di dalam darah akan dirubah menjadi trigliserid yang nantinya akan disimpan di dalam, trigliserid ini akan disimpan di jaringan subkutis di tubuh ya, baik pada subkutis ekstremitas atau daerah dinding perut ya. Di sisi lain, insulin dalam darah ini akan diangkut ke dalam otot, dirubah menjadi glikogen yang nantinya akan disimpan menjadi cadangan energi. Sisi lain, glukosa di dalam darah tadi akan diangkut ke hati, kemudian dirubah menjadi glikogen ya di hati sebagai cadangan energi. Jadi glukosa ini dengan adanya insulin akan diangkut ke hati menjadi glikogen sebagai bentuk simpanan energi nantinya, kemudian akan diangkut ke otot sebagai glikogen dan akan diangkut ke jaringan subkutis sebagai trigliserid ya. Insulin ini juga bersifat anti lipolisis atau menghambat penguraian lemak. Justru sebaliknya, insulin itu memicu pembentukan lemak ya, memicu pembentukan lemak atau lipogenesis. Jadi insulin memicu lipogenesis dan mencegah lipolisis atau anti lipolisis ya. Ini dia ya, kaitan insulin dengan glukagon. Insulin akan memicu glikogenesis, pembentukan glikogen ya. Seperti halnya di sini. Glikogen akan dibentuk kemudian disimpan di otot, glikogen dibentuk disimpan di hati. Jadi insulin memicu glikogenesis, kemudian insulin memicu lipogenesis di sini ya. Glukosa di sini akan diangkut ke dalam jaringan subkutis dalam bentuk trigliserida dan dalam bentuk jaringan lemak, sehingga kadar gula darah turun ya. Sebaliknya glukagon ya atau hormon lainnya misalnya katekolamin, glukokortikoid, somatotropin ya. Somatotropin ini nama lain dari growth hormone, dihasilkan oleh pituitari anterior. Glukokortikoid ini dihasilkan oleh korteks adrenal ya. Glukagon ini dihasilkan oleh sel alfa di pulau Langerhans pankreas ya. Kerja dari hormon-hormon ini dia akan menyebabkan glikogenolisis. Glikogen yang di hati dan glikogen yang di otot ini akan diuraikan menjadi glukosa. Proses penguraian glikogen namanya glikogenolisis. Proses penguraian glikogen menyebabkan terbentuknya glukosa. Nama lainnya adalah gluconeogenesis. Makanya glukagon dan ketiga hormon lainnya ini akan menyebabkan peningkatan glikogenolisis, penguraian glikogen, dan menyebabkan pembentukan glukosa atau gluconeogenesis. Dan akan tentunya akan menyebabkan peningkatan kadar gula darah ya. Ini adalah sifat insulin, memiliki sifat sebagai lipogenesis ya. Insulin memiliki sifat lipogenesis, membentuk jaringan lemak yang nantinya jaringan lemak disimpan di jaringan subkutis ya. Lemak yang diserap dari usus dalam bentuk kilomikron
kemudian lemak di hati dalam bentuk very low density lipoprotein, ya, akan bertemu membentuk trigliserid. Trigliserid ini akan memicu LPL, ya. LPL ini dipicu oleh adanya insulin, sehingga trigliserid ini nantinya akan diangkut ke dalam jaringan subkutis, ya. Jadi simpan di dalam jaringan subkutis. Insulin juga memicu atau memiliki efek anti lipolisis. Dia menghambat pemecahan lemak, ya. Jadi insulin itu memiliki fungsi membentuk lemak dan menghambat pemecahan lemak, ya. Ini dia, karena insulin itu menghambat hormon HSL, ya, sehingga trigliserid tidak diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol, sehingga trigliserid ini langsung disimpan di dalam tempat penyimpanan, yaitu jaringan subkutis, ya. Jadi insulin itu bersifat, selain menurunkan kadar gula darah, dia bersifat lipogenesis dan anti lipolisis. Kerja fisiologi insulin, ya. Di hati, insulin itu akan mengangkut glukosa dari dalam darah, kemudian dirubah menjadi glikogen. Proses ini namanya glikogenesis. Jadi insulin meningkatkan glikogenesis. Di otot, insulin juga mengangkut glukosa di dalam darah, kemudian disimpan di dalam otot dalam bentuk glikogen. Insulin juga meningkatkan glikogenesis pada otot, ya. Terkait dengan insulin jaringan adiposa, ya, maka insulin ini bersifat lipogenesis dan mencegah lipolisis atau anti lipolisis, ya. Insulin mengaktifkan lipoprotein lipase di dalam sel-sel endotel pembuluh darah, ya. Kemudian pada jaringan lain meningkatkan sintesis protein dari asam amino, ya. Jadi inilah fungsi protein. Sekarang kita masuk ke bab diabetes mellitus. Diabetes mellitus menurut WHO 94, ya, dikategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1 atau nama lainnya IDDM, insulin depending diabetes mellitus. Artinya insulin yang bergantung dengan ada tidaknya insulin, ya. Pada DM tipe 1 ini tidak terdapat insulin di dalam darah, ya, karena sel-sel pembentuk insulin dirusak oleh proses autoimun atau idiopatik, hal-hal yang belum diketahui secara pasti penyebabnya. Diabetes tipe 2 atau disebut dengan NIDDM, non-insulin depending diabetes mellitus, adalah DM di mana di dalam tubuh pasien tersebut masih terdapat insulin. Cuma penyebabnya adalah adanya disfungsi sel beta, gangguan sel beta dalam memproduksi atau kecepatan produksi insulin terganggu, atau jumlah insulin ada normal, kecepatan produksinya normal, kecepatan diproduksinya normal, cuma adanya resisten terhadap insulin, ya. Adanya reseptor yang resisten terhadap insulin, ya. Diabetes tipe 2 ini ada DM tipe 2 yang obes, ya. Ini resistensi insulin lebih tinggi. Jadi kondisi resistensi insulin itu lebih dibandingkan disfungsi sel beta. Sebaiknya yang non obes itu disfungsi sel beta lebih dari resistensi insulin. Jadi patofisiologi dasarnya adalah resistensi insulin pada yang obes, sedangkan yang non obes patologi dasarnya adalah disfungsi sel beta. Yang ketiga adalah diabetes tipe lain, yaitu diabetes karena gangguan eksokrin atau gangguan genetik, atau misalnya diabetes yang dipicu oleh obat-obatan atau penyakit tertentu. Itu masuk dalam diabetes tipe 3. Diabetes tipe 4 adalah diabetes mellitus yang terjadi dalam masa gestasi atau kehamilan. Apa yang dimaksud dengan resistensi insulin? Yaitu insulinnya normal, jumlahnya normal, ya, tetapi tidak dapat bekerja secara optimal di jaringan sasarannya seperti di otot, hati maupun adiposa. Sel-sel beta pankreas mengkompensasi keadaan ini dengan meningkatkan produksi insulin dan menyebabkan hiperinsulinemia.
ini yang perlu menjadi perhatian. Pada DM tipe 2 yang disebabkan karena resistensi insulin, justru pasien ini kondisi insulinnya berlebih atau hiperinsulinemia. Kenapa terjadi hiperinsulinemia? Karena respon tubuh terhadap sel-sel yang tidak responsif atau resisten terhadap insulin. Makanya pankreas bekerja lebih keras untuk menghasilkan insulin yang lebih, sehingga menghasilkan hiperinsulinemia. Kondisi hiperinsulinemia ini akan memicu hal-hal patologis yang lain, ya. Tadi kita ingat bahwa insulin itu memicu lipogenesis, pembentukan lemak, ya. Jadi apa akibat hiperinsulinemia, ya? Kita lihat tabel ini. Hiperinsulinemia itu akan memicu terjadinya aterosklerosis. Kenapa? Karena insulin itu memicu peningkatan dari lemak, ya. Trigliserid meningkat, ya. Kemudian lemak meningkat, ya. LDL meningkat. Kebalikannya HDL turun, tekanan darah meningkat, ya. Kemudian adanya intoleransi glukosa itu memicu aterosklerosis, ya. Jadi inilah dampak buruk dari hiperinsulinemia yang terjadi pada DM tipe 2 karena resistensi insulin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah grafik gambaran normal pada individu normal, gambaran kondisi insulin plasma. Ini grafik pada DM tipe 2 karena disfungsi sel beta, ya. Agar kita lebih bisa memahami apa itu disfungsi sel beta, ya. Pada individu normal, ya, setelah makan 3-5 menit setelah makan, maka akan terjadi peningkatan kadar insulin, ya, sampai 60 nanogram per mililiter, ya, pada menit ke-3 sampai ke-5 setelah makan. Ini disebut fase peningkatan, yang ini disebut peningkatan fase 1. Kemudian dia turun, kemudian terjadi peningkatan fase 2, yaitu pada menit 50 sampai 60 menit setelah makan. Peningkatannya tidak signifikan, dia hanya membentuk kurva yang nyaris datar, ya. Peningkatannya tidak signifikan, hampir mirip dengan fase sebelum makan, ya, peningkatannya, ya, hampir sejajar dengan fase sebelum makan. Jadi ini adalah kadar insulin normal. Pada penderita DM tipe 2 yang disfungsi sel beta, artinya sel betanya terlambat mensekresi insulin seperti ini. Pada fase 1 terjadi kenaikan yang tumpul. Seharusnya kenaikannya 60 nanogram normalnya, ini kenaikannya sangat sedikit. Kemudian pada menit 50-60 terjadi kenaikan yang signifikan, ya. Jadi berbalik dengan kondisi normal, ya. Kondisi normal fase 1 dia naik, fase 2 dia turun, ya. Atau nyaris sama dengan kondisi sebelum makan, ya. Tetapi pada tipe 2 fase 1 dia naik sedikit, ya, hampir sama dengan sebelum makan. Kemudian fase 2-nya dia meningkat tajam dan terjadi penurunan yang lambat, dia melandai, ya. Nah, pada kondisi inilah sering terjadi hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia tadi bisa memicu ini, ya. Bisa memicu peningkatan jumlah lemak salah satunya, ya. Terkait resistensi insulin, ada beberapa kondisi, ya, yaitu kondisi hiperinsulinemia, normoinsulinemia, dan hipoinsulinemia, ya. Ada suatu kondisi terjadi hiperinsulinemia, ya, tetapi kadar gula darah puasa normal, kadar gula darah 2 jam postprandial normal, ya. 2 jam kadar gula darah puasa ini adalah pasien diperiksa kadar gulanya, tetapi sebelumnya pasien disuruh puasa kurang lebih 10-12 jam baru diperiksa kadar gulanya. Itu namanya kadar gula darah puasa. Kadar gula darah 2 jam postprandial adalah kadar gula darah yang diperiksa 2 jam setelah pasien tersebut diberikan minum glukosa sebanyak 75 gram dalam kurang lebih 200 ml air, ya. Jadi dibebani glukosa 75 gram. Kemudian 2 jam setelah minum glukosa tadi diperiksa kadar gulanya.
Itu namanya 2 jam postprandial ya. Kondisi yang pertama adalah adanya peningkatan insulin tetapi kadar gula darah puasanya normal, kadar gula darah 2 jam postprandialnya normal. Kondisi yang kedua yaitu terjadinya hiperinsulinemia ya, tetapi kadar gula darah puasanya normal, kadar gula darah 2 jam postprandialnya itu antara 140 sampai 200 ya. Kondisi ini disebut dengan toleransi glukosa terganggu ya. Toleransi glukosa terganggu atau bahasa awamnya prediabetes ya. Terjadi peningkatan insulin atau hiperinsulinemia. Kemudian kadar gula darah puasa normal, tetapi yang tidak normal apa? Terjadi peningkatan kadar gula darah 2 jam postprandial, yaitu antara 140 dan sampai 200 mg per desiliter. Kondisi yang ketiga adalah DM tipe 2 ya, yaitu terjadi hiperinsulinemia. Kadar gula darah puasa di atas normal, yaitu lebih dari sama dengan 126 mg per liter, dan atau ya bisa salah satunya, dan atau kadar gula darah 2 jam postprandialnya lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Ini dia DM tipe 2 ya. Kondisi lain, kadar insulin normal ya, tetapi terjadi peningkatan kadar gula darah puasa dan kadar gula darah 2 jam postprandial ya. Kondisi lain dari resistensi insulin itu ada yang hipoinsulinemia, yaitu kadar insulin di dalam darah rendah. Ini biasanya terjadi pada DM yang sudah lanjut, yang sudah lama. Tetapi dengan kadar insulin yang rendah ini memicu hiperglikemia ya, puasa. Jadi kadar gula darah puasanya tinggi dan 2 jam postprandialnya tinggi. Artinya 2 jam puasanya lebih dari sama dengan 126 dan 2 jam postprandialnya lebih dari sama dengan 200 ya. Jadi ini adalah kondisi-kondisi terkait dengan resistensi insulin ya. Ada beberapa kemungkinan kondisi terkait dengan resistensi insulin. Bisa 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 kondisi terkait resistensi insulin ya. Diabetes tipe 2 ya, diabetes tipe 2 itu bisa disebabkan karena resistensi insulin ya. Jumlah insulin normal tetapi sel atau reseptor itu resisten terhadap insulin tersebut ya, sering memicu adanya hiperinsulinemia ya, atau disfungsi sel beta. Disfungsi sel beta ini di mana pengeluaran atau sekresi dari insulin itu terlambat atau gabungan dari keduanya ya. Ini dia yang biru ini menggambarkan resistensi insulin ya. Sedangkan yang kuning ini menggambarkan disfungsi sel beta, kaitannya dengan kadar gula darah ya. Ya, kadar gula darah ya. Dia kadar gula awal sekresi dia normal, tetapi di beberapa menit setelahnya dia mengalami peningkatan ya. Ya. Jadi peningkatan gula darah terjadi setelah beberapa menit ya. Setelah beberapa menit, ini dia cut point-nya ya. Resistensi insulin. Resistensi insulin cenderung menyebabkan hiperinsulinemia. Seandainya hiperinsulinemia tersebut tidak disertai dengan kerusakan sel beta pankreas atau disfungsi sel beta, maka kelainan-kelainan atau komplikasinya hanya terbatas pada pembuluh darah besar atau makroangiopati. Pembuluh darah besar itu apa? Yaitu jantung koroner dan pembuluh darah otak ya. Jadi bisa memicu penyakit jantung koroner dan stroke ya. Tetapi seandainya hiperinsulinemia tadi disertai dengan disfungsi sel beta ya, gabungan. Jadi DM tipe 2-nya itu gabungan dari resistensi insulin dan disfungsi sel beta, maka ini bisa menyebabkan selain makroangiopati ya, kelainan makroangiopati, komplikasi makroangiopati, dia juga menyebabkan mikroangiopati ya. Jadi bisa menyebabkan makro dan mikroangiopati ya.
Bila insulin tidak ada sama sekali, maka ini tergolong diabetes mellitus tipe 2 atau IDDM, insulin depending diabetes mellitus ya. Jika insulin tidak cukup atau efisiensi kerjanya rendah, itu DM tipe 2 ya. Berikut ini adalah gambaran-gambaran kenapa gejala-gejala DM itu terjadi ya. Kami akan jelaskan patologinya sekaligus gejala yang bisa muncul agar kita bisa mengingat gejala tersebut ya. Hiperglikemia ya, pada orang DM tipe 1 atau DM2 akan cenderung terjadi peningkatan kadar gula darah. Kenapa kadar gula darah ini bisa terjadi? Karena hambatan glukosa ke hati ya, glukogenesis terhambat ya, baik ke hati, otot atau maupun terbentuknya jaringan lemak atau lipogenesis terhambat karena berkurangnya jumlah insulin ya, sehingga kadar glukosa di dalam darah meningkat ya. Jadi kemudian terjadinya glikogenolisis ya, karena kekurangan insulin ya, kemudian terbentuknya glukosa atau gluconeogenesis. Hal ini glikogenolisis dan gluconeogenesis yang tidak dihambat, seharusnya dengan adanya insulin kondisi ini akan terhambat. Karena tidak ada insulin maka ini tidak dihambat sehingga akan menyebabkan hiperglikemia ya. Kemudian karena tidak adanya insulin maka sintesis protein dan lipolisis tidak bisa dihambat ya. Sintesis protein akan terganggu dan proses penguraian lemak atau lipolisis tidak bisa dihambat karena ketidakadaan insulin. Hal ini akan menyebabkan apa? Lemak-lemak di bawah kulit akan diuraikan menjadi glukosa ya. Pembentukan protein-protein, untuk pembentukan otot juga tidak terjadi sehingga menyebabkan penurunan berat badan. Inilah kenapa orang DM berat badannya menurun, karena faktor gangguan sintesa protein dan tidak terhambatnya proses lipolisis atau penguraian lemak ya. Hiperglikemia di sisi lain akan menyebabkan glukosuria, adanya gula di dalam urin ya. Gula di dalam urin itu bersifat osmosis ya, menarik cairan sehingga menyebabkan poliuria ya, sehingga menyebabkan orang sering kencing. Orang yang sering kencing otomatis respon tubuh akan merasa haus, maka dia akan menyebabkan polidipsi, banyak minum ya. Jadi gejala DM, berat badan menurun, banyak kencing dan banyak minum. Kondisi itu karena sintesis proteinnya terganggu juga bisa menyebabkan kondisi lemas dan mudah lelah. Jadi itu ada salah satu tanda DM ya. Pada DM tipe 1 ya, baik itu karena suatu respon autoimun yang merusak sel beta ya. Sel beta rusak sehingga terjadi kadar insulin, dia tidak mampu memproduksi insulin atau menurunnya jumlah insulin yang diproduksi atau insulinopenia ya, akan menyebabkan hiperglikemia ya. Akan menyebabkan hiperglikemia, peningkatan kadar gula darah karena insulin berkurang ya. Di awal sudah dijelaskan bahwa fungsi insulin adalah menurunkan kadar gula darah. Maka akan menyebabkan komplikasi, baik itu komplikasi akut maupun komplikasi kronis ya. Komplikasi akutnya misalnya hiperosmotik non ketosis ya. Jadi peningkatan kekentalan dalam darah ya. Kemudian terjadi diabetik ketoasidosis ya. Nanti kita jelaskan mekanismenya bagaimana. Yang kronis akan terjadi gangguan baik makro, yaitu pada pembuluh darah otak maupun koroner jantung, maupun mikroangiopati ya. Mikroangiopati itu kelainan pada retina, kemudian glomerulus, kemudian pada pembuluh darah kecil ya. Kemudian bisa menyebabkan neuropati, ini yang memberikan sensasi kesemutan. Di sisi lain akan menyebabkan peningkatan HbA1c yang merupakan indikator komplikasi ya. Semakin tinggi HbA1c maka komplikasi prognosisnya semakin meningkat ya.
Pada DM tipe 2 sering terjadi diuresis osmotik, ya. Diuresis karena kadar gula yang tinggi di dalam urin sehingga menyebabkan osmosis, ya. Kencing-kencing terus sehingga menyebabkan haus, uria dan polidipsi, ya. Glukosuria ini akan memicu orang lemas dan mudah lelah sehingga menyebabkan semakin kurus dan memicu banyak makan, ya. Jadi itu tanda-tanda khas DM, berat badan menurun, kemudian banyak kencing, banyak minum, lemas lelah, ya. Kemudian semakin kurus dan banyak makan, ya. Ini adalah gejala-gejala DM, baik yang khas maupun tidak khas. Yang khas adalah poliuria, banyak kencing. Polidipsi, ya, banyak minum. Polifagia, banyak makan. Penurunan berat badan, lemas dan mudah lelah. Ini gejala khas DM. Kemudian ada gejala DM lainnya yang tidak khas. Artinya seandainya ada gejala ini muncul, ini tidak patok pneumonis atau gejala ini bisa saja muncul pada penyakit-penyakit lain. Artinya tidak khas karena penyakit DM saja. Artinya bisa disebabkan oleh penyakit lain selain penyakit DM. Ya, apa itu? Seperti kesemutan. Kesemutan ini tidak hanya DM saja yang dapat menyebabkan kesemutan, tetapi dislipidemia atau penyakit peradangan pada pembuluh darah tepi itu juga bisa menyebabkan kesemutan, ya. Kemudian gatal di daerah kemaluan biasanya karena jamur, keputihan. Ini tidak hanya disebabkan oleh DM saja, tetapi bisa disebabkan karena penyakit penurunan sistem imun yang lain, ya. Kemudian infeksi yang sukar sembuh, bisul, penglihatan yang kabur, ya, lemas dan mudah lelah, kemudian mudah mengantuk, ya. Diagnosa DM adalah keluhan khas, ya. Keluhan ini, seandainya ada keluhan ini, kita cukup memeriksa kadar gula darah sewaktu atau kadar gula darah sesaat. Saat kadar gula darah sesaat lebih dari 200, maka sudah bisa dipastikan bahwa pasien tersebut mengalami diabetes mellitus, ya. Kita ulangi, adanya gejala khas, kemudian kita lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, ya, tidak harus puasa, ya. Saat itu kita periksa, kemudian gula darahnya lebih dari 200 mg per desiliter, maka kita bisa nyatakan pasien tersebut mengalami diabetes mellitus, ya. Ini yang disebut dengan tes toleransi glukosa oral, ya. Tes toleransi glukosa oral. Yang pertama adalah makan minum seperti biasa 3 hari sebelum pemeriksaan. Kegiatan jasmani dilakukan seperti biasa. Kemudian berpuasa 10-12 jam sebelum pemeriksaan. Pagi diperiksa kadar gula darah puasa, ya. Jadi kadar gula darah puasa adalah kadar gula di mana pasiennya sebelum diperiksa harus puasa 10-12 jam sebelumnya. Itu namanya pemeriksaan kadar gula darah puasa, ya. Kemudian setelah diperiksa kadar gula darah puasa, pasien diberikan larutan glukosa sebanyak 75 gram yang dilarutkan di dalam 250 cc air, ya. Kemudian pasien diminumkan selama 5 menit. Setelah minum, ya, ditunggu 2 jam. Setelah 2 jam diperiksa kadar gula darahnya. Inilah yang disebut dengan kadar gula darah 2 jam PP atau 2 jam postprandial, ya. Disebut gangguan toleransi glukosa terganggu kalau kadar gula darah puasanya normal, ya, dan kadar gula darah 2 jam postprandialnya itu antara 140 sampai 200 mg per desiliter, ya. Itu disebut toleransi glukosa terganggu, ya. Jadi ada banyak macamnya kondisi gangguan insulin, ya. Seperti yang disebutkan tadi, resistensi insulin itu ada 5 macam, ya. Cuma yang sering kita tahu adalah diabetes mellitus. Tetapi sebelum diabetes mellitus ada yang namanya pre-diabetes. Orang awam menyebutnya pre-diabetes, tetapi secara medis disebutnya toleransi glukosa terganggu. Inilah kondisi toleransi glukosa terganggu. Kadar gula darah puasa normal dan 2 jam postprandialnya antara 140 dan 200 mg. Kondisi ini kalau tidak diterapi dengan baik, tidak dicegah dengan baik, bisa mengarah pada terjadinya diabetes mellitus, ya. Ini adalah pilar utama terapi diabetes mellitus. Yang pertama adalah edukasi, ya. Bagaimana pasien mengetahui tentang apa itu diabetes mellitus, patologinya, ya, secara singkat. Kemudian pencegahan perencanaan makanan.
kemudian latihan jasmani yang secara teratur, kemudian penggunaan obat-obatan penormal gula darah ya. Obat-obat pencegah kenaikan gula darah itu ada yang berupa perangsang keluarnya insulin atau insulin sekretagogue ya. Insulin sekretagogue seperti halnya sulfonylurea ya, glibenclamid ya. Kemudian repak atau neteglimid ya. Kemudian penekan produksi glukosa hati ya. Jadi tidak terjadi penguraian glikogen di dalam hati ya. Jadi menurunkan terjadinya gluconeogenesis. Contohnya adalah metformin. Kemudian ada obat yang menghambat penyerapan glukosa oleh usus ya. Penyerapan glukosa yang didapatkan dari makanan, akarbosa ya, atau miglitol ya. Kemudian ada obat yang bersifat meningkatkan kepekaan terhadap insulin. Ini pada kasus resistensi insulin ya. Kemudian ada sediaan insulin ya. Insulin injeksi ya. Oke, kita langsung ke sini. Edukasi itu penjagaan primer ya untuk orang yang belum menderita diabetes atau belum terkena diabetes, penjagaan sekunder untuk penderita DM baru ya, agar tidak terjadi komplikasi, agar kadar gula darahnya teratur ya. Kemudian penjagaan tersier ya untuk penderita DM yang sudah mengalami komplikasi. Tujuan penjagaannya agar tidak terjadi komplikasi akut ya. Kemudian bagaimana memperpanjang usia hidup, kemudian meningkatkan kualitas hidup ya. Bagaimana perencanaan makan ya? Perencanaan makan itu dihitung kebutuhan kalori per hari ya. Dihitung dari KKB ya, kemudian ditambah dari faktor koreksi. Ini perhitungan KKB ya. KKB itu BBI kali 30 untuk laki-laki atau dikali 25 untuk perempuan, kilokalori per kilogram per hari ya. Kilokalori per kilogram per hari. Ini adalah perhitungan kalori. Jadi jumlah kalori atau karbohidrat yang harus dimakan per hari ya, itu KKB jumlahnya ya. Perhitungan KKB ini dari BBI ya. Ini perhitungan BBI. Anda bisa perhatikan ya. Kemudian harus juga pasien ditetapkan dalam berat yang normal ya. Untuk mengetahui berat normal itu bisa menggunakan BBR atau indeks massa tubuh. Ini dia berat normal ya. Berat normal menurut perhitungan BBR. Ini dia berat normal untuk perhitungan menggunakan indeks massa tubuh. Jadi pasien harus dikondisikan dalam normal ya. Komplikasi pada DM itu ada komplikasi akut dan komplikasi kronis ya. Komplikasi akut pada DM itu bisa terjadi peningkatan kadar gula darah tiba-tiba. Peningkatan kadar gula darah tiba-tiba itu bisa menyebabkan hiperosmotik non ketotik ya, kemudian menyebabkan koma diabetik asidosis ya, bisa menyebabkan suatu kondisi koma. Sebaliknya pada komplikasi akut selain menyebabkan hiperglikemia bisa juga menyebabkan hipoglikemia. Hiper dan hipoglikemia keduanya menyebabkan kondisi koma, penurunan kesadaran ya. Baik. Bagaimana asidosis dan koma itu terjadi ya, baik hiper maupun hipoglikemia, kita jelaskan di sini. Ini bagaimana asidosis terjadi ya. Pada DM tipe 1 atau DM tipe 2 yang sudah membutuhkan insulin ya, defisiensi insulin ini akan menyebabkan peningkatan lipolisis atau penguraian lemak ya. Lemak yang terurai ini akan menjadi asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini akan mengalami pembakaran di hati. Pembakaran asam lemak ini akan menghasilkan tenaga dan kalori, tetapi akan menghasilkan metabolisme yang berupa badan-badan keton. Badan-badan keton inilah yang menyebabkan kondisi asidosis ya di dalam darah ya. Kondisi lain, defisiensi insulin ini akan memicu hiperglikemia.
Hiperglikemia ini akan memicu poliuria dan dehidrasi ya. Seperti ini. Dehidrasi itu akan memicu peningkatan osmolaritas serum ya. Jadi kental sekali pembuluh darahnya ya, sehingga aliran darah ke otak menurun sehingga terjadilah koma ya. Ya. Sehingga terjadilah koma. Jadi ini dasar bagaimana asidosis terjadi dan ini dasar bagaimana koma itu terjadi. Komplikasi kronis bisa berupa makroangiopati, yaitu pada pembuluh darah besar, pada jantung koroner, pada pembuluh darah otak bisa memicu stroke, bisa memicu gangguan pada tungkai ya, bisa sumbatan pembuluh darah tungkai. Kemudian mikroangiopati bisa nefropati, kerusakan pada glomerulus, neuropati ya, sering kram-kram, atau retinopati ya, kerusakan pada retina ya. Ya. Penanganan atau penjagaan komplikasi harus dinormalkan dari kadar gula darah ya. Oke, kita lanjut aja ke sini. Ini diagnosa DM. Gejala klasik ditambah gula darah acak lebih dari 200 itu DM ya. Atau gula darah puasa lebih dari 126 ya, dan gula darah acak lebih dari 200. Ini juga sudah DM ya. Kalau gangguan toleransi glukosa ya, dia kadar gula darah puasanya normal, tetapi kadar gula darah 2 jam postprandialnya antara 140 sampai 200. Ini untuk adik-adik yang nantinya akan berprofesi sebagai farmasis. Ini adalah beberapa obat-obatan yang sering digunakan di dalam terapi diabetes mellitus. Yang pertama ada sulfonylurea, golongan sulfonylurea. Ada glibenclamid ya, ini yang sangat populer. Kemudian glikazid, glimepiride ya, glikuidon ya. Ini adalah golongan sulfonylurea. Fungsinya apa? Dia merangsang sekresi insulin kelenjar pankreas. Tentunya tidak cocok untuk terapi DM tipe 1 ya. Ini untuk DM yang sel betanya masih bagus ya. Kemudian ada golongan meglitinid ya. Contoh obatnya repaglinid. Ini merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas. Kemudian ada turunan fenilalanin, nateglinid ya, meningkatkan kecepatan sintesis insulin oleh pankreas. Biguanid, metformin, ini juga obat yang populer ya. Jadi selain sulfonylurea, obat yang populer berikutnya adalah biguanid. Contohnya adalah metformin. Ini bekerja pada hati dengan menghambat glikogenolisis dan menghambat gluconeogenesis ya. Ada obat lain yaitu tiazolidinedion ya. Dia meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin ya. Ya, ini golongan-golongan obat ya, metformin, sulfonylurea, tiazolin ya. Ini kaitan penggunaan obat-obatan. Seandainya HbA1c-nya kurang dari 7,5, cukup menggunakan monoterapi. HbA1c-nya lebih dari 7,5 menggunakan kombinasi 2 obat. HbA1c-nya lebih dari 9 menggunakan ada yang menggunakan insulin atau yang tidak insulin. Nanti Anda bisa pelajari. Oke. Materi berikutnya adalah patologi ya, kelenjar adrenal ya. Gangguan kelenjar adrenal ada yang bersifat hiperfungsi atau hipofungsi atau isu efisiensi. Kita mulai dari yang hiperfungsi ya. Hiperfungsi kelenjar adrenal itu dibagi dua, hiperfungsi bagian korteks dan hiperfungsi bagian medula. Oh ya, sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa kelenjar adrenal itu ada bagian korteks, ada bagian medula. Bagian korteks itu ada 3 zona ya. Ada yang zona glomerulusa, dia menghasilkan mineralokortikoid, hormon yang dominannya ada aldosteron. Kemudian zona fasciculata ya,
dia menghasilkan hormon glukokortikoid ya. Hormon yang paling dominan adalah kortisol. Kemudian bagian zona retikularis ya, dia menghasilkan androgen ya. Kelainan-kelainannya pada korteks ya, ada yang disebut dengan Cushing syndrome, yaitu di mana jumlah hormon glukokortikoid meningkat atau jumlah kortisol sangat tinggi ya. Kemudian aldosteronisme ya, aldosteron sangat tinggi. Hirsutisme dan virilisasi, di mana kadar androgen tinggi ya. Nanti kita jelaskan tanda gejalanya bagaimana ya. Kemudian hiperfungsi medula adrenal, ada yang disebut penyakit namanya pheochromocytoma, di mana kadar epinefrin dan norepinefrin itu sangat meningkat tinggi ya. Kita mulai dengan yang pertama, ini adalah Cushing syndrome ya, di mana kadar glukokortikoid meningkat ya. Apa penyebab Cushing syndrome ya? Ini bisa disebabkan karena pemberian glukokortikoid jangka panjang dalam dosis farmakologi. Jadi penggunaan dexamethasone, metilprednisolone dalam jangka panjang ya, walaupun dengan dosis terapi, itu bisa memicu Cushing syndrome, peningkatan kadar glukokortikoid di dalam darah yang sangat tinggi ya. Atau yang kedua, disebabkan karena sekresi kortisol ya. Jadi sekresi kortisol oleh korteks adrenal zona fasciculata ya, itu berlebihan ya. Nah, hal ini bisa disebabkan karena rangsangan dari hipotalamus atau hipofisis ke adrenal ya. Bisa disebabkan oleh aksis hipotalamus hipofisis adrenal ya. Jadi kalau berbicara kelenjar endokrin, itu jangan pernah lupakan aksis hipotalamus hipofisis organ target. Dalam hal ini hipotalamus hipofisis kelenjar adrenal ya. Jadi hipotalamus mengeluarkan adrenokortikotropin releasing hormone, hipofisis mengeluarkan adrenokortikotropin hormone, sehingga kelenjar adrenal terangsang untuk mengeluarkan glukokortikoid ya. Jadi penyebabnya bisa faktor dari kelenjar adrenalnya atau konsumsi glukokortikoid jangka panjang dosis terapi ya. Tanda dan gejalanya apa? Wajah khas atau disebut dengan moon face ya, wajah yang kelihatan bengkak seperti bulan, makanya disebut dengan moon face. Sering ada jerawat atau hirsutisme, adanya bulu-bulu yang ditumbuhi oleh bulu-bulu. Kemudian adanya obesitas pada bagian batang tubuh dengan fossa supraclaviculis yang terisi penuh ya. Ada celah di atas klavikula, di samping kanan kiri leher itu ada celah ya di atas tulang klavikula, itu namanya fossa supraclavicularis ya. Jadi kalau itu tertutup ya, itu disebut obesitas batang tubuh, salah satu tandanya ya. Kemudian punuk kerbau ya. Jadi di daerah leher bagian belakang, di daerah leher bawah bagian belakang itu tampak punuk atau disebut buffalo hump, seperti punuk sapi ya. Itu bisa jadi gejala dari Cushing syndrome ya. Atau juga muncul stria pada abdomen. Ini gambaran stria pada abdomen ya. Biasanya terjadi juga pada ibu-ibu yang baru melahirkan karena tarikan dari kulit di sekitar perut ya. Kemudian akan terjadi kelemahan dan atrofi otot. Otot-ototnya mengecil sehingga terjadi kelemahan. Terjadi osteoporosis ya, kulit yang rapuh, penyembuhan luka lama, terjadi ulcus pepticum ya, luka yang berbentuk sariawan pada gaster ya atau lambung, hipertensi dan emosi yang labil, gampang marah, gampang menangis ya. Ini beberapa tipe dari Cushing syndrome. Ada adrenocorticotropin hormone dependent ya. Ini disebabkan karena hipersekresi adrenocorticotropin hormone. Penyebabnya apa? Biasanya adanya tumor pada hipofisa anterior ya, sehingga terjadi hiperplasia kortikotropi hipofisis ya. Sel-sel pada yang menghasilkan kortikotropin itu mengalami hiperplasia sehingga produksi ACTH meningkat ya. Jadi ini Cushing syndrome ACTH dependent. Ada ACTH independent, adrenocorticotropin hormone independent ya. Ini disebabkan karena kelainan primer pada korteks adrenal ya, yaitu pada zona fasciculata ya.
disebabkan karena tumornya atau adanya kelainan pada korteks adrenal, yaitu adanya tumor baik jinak maupun ganas atau hiperplasia pada korteks adrenal ya. Atau juga bisa disebabkan pengobatan dengan kortisol dalam jangka lama ya. Jadi bisa disebabkan karena intake atau mengkonsumsi obat-obatan steroid dalam jangka waktu lama. Kelainan yang kedua pada kelenjar adrenal adalah aldosteron yang berlebihan atau aldosteronisme ya. Manifestasi klinisnya apa? Hormon aldosteron ini akan menarik natrium ya. Jadi akan terjadinya retensi natrium dan air. Natrium otomatis akan menarik air. Otomatis dengan adanya retensi natrium dan air akan menyebabkan hipertensi sistemik. Kemudian akan terjadinya hilangnya kalium urin dalam jumlah yang berlebihan. Kekurangan kalium ini akan menyebabkan hipokalemia, alkalosis metabolik dan gangguan irama jantung ya. Jadi ini dasar patologi dari aldosteronisme ya. Tipe aldosteronisme ada yang tipe primer, sekresi aldosteron berlebih karena gangguan pada kelenjar adrenal itu sendiri. Misalnya ada adenoma atau adanya tumor pada korteks adrenal yang merangsang produksi aldosteron yang berlebihan ya. Atau aldosteronisme sekunder ya. Peningkatan sekresi aldosteron karena rangsangan ekstra adrenal ya, yang disebabkan aktivasi mekanisme renin angiotensin aldosteron. Misalnya kondisi gagal jantung kongestif ya, itu akan meningkatkan aldosteron karena mekanisme renin angiotensin aldosteron ya. Sirosis hati, sindroma nefrotik, stenosis arteri renalis ini akan memicu aldosteronisme sekunder. Kita lihat kaitannya renin angiotensin aldosteron ya. Kita lihat ini renin. Renin dihasilkan oleh ginjal, yaitu di tubulus distal ginjal. Renin dikeluarkan dari mekanisme hipoksia pada daerah dihasilkan karena penurunan GFR pada glomerulus, sehingga pada tubulus distal renin dilepaskan. Renin ini akan merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 ini akan dirubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme. Kemudian angiotensin 2 ini salah satu dampaknya adalah merangsang pituitary anterior ya. Secara langsung angiotensin 2 ini akan merangsang korteks adrenal untuk mengeluarkan aldosteron ya. Jadi itu mekanisme renin angiotensin aldosteron ya. Jadi aldosteron sekunder itu bisa disebabkan oleh kondisi-kondisi misalnya gagal jantung kongestif, sirosis hati, sindroma nefrotik, dan stenosis arteri renalis ya. Jadi kapan renin ini terbentuk ya, maka akan tercetus angiotensin 2. Angiotensin 2 ini akan salah satunya dia akan merangsang aldosteron sekresi ya. Kelainan yang ketiga adalah hirsutisme dan virilisasi. Ini disebabkan karena androgen yang berlebihan ya. Hirsutisme dan virilisasi. Hirsutisme adalah pertumbuhan rambut kasar berwarna gelap yang berlebihan dengan distribusi maskulin pada wajah, puting susu, dan daerah pubis ya, daerah kemaluan pubis ya, di atas kemaluan ya. Virilisasi adalah munculnya jerawat, kemudian perubahan suara menjadi lebih berat, pembesaran klitoris, kebotakan atau berkurangnya garis rambut daerah temporal ya. Kemudian oligomenore atau amenore, terganggunya haid ya, haid menjadi sedikit atau bahkan tidak keluar haid ya. Ini karena produksi androgen yang berlebihan, disebut hirsutisme dan virilisasi ya, yang akibatkan produksi androgen pada bagian korteks adrenal ya. Penyakit yang ketiga, yang keempat adalah pheochromocytoma. Ini adalah kelainan pada bagian medula dari kelenjar suprarenalis atau adrenal, yaitu terjadi peningkatan epinefrin dan norepinefrin. Manifestasi klinisnya apa? Maka terjadi peningkatan tekanan darah ya, nyeri kepala, berkeringat ya, kemudian bisa meningkatkan denyut jantung, takikardia, bahkan memicu palpitasi.
Gangguan kelenjar adrenal yang berikutnya adalah yang berupa insufisiensi adrenal atau hipofungsi adrenal ya. Hipofungsi adrenal ini terjadi kelainan pada korteks ya. Terjadi kelainannya pada korteks ya. Bisa primer, bisa sekunder. Ya, yang primer biasanya pada penyakit Addison, kemudian infeksi bisa karena TBC atau virus HIV. Kemudian neoplasma metastatik bilateral atau perdarahan akibat antikoagulan ya, atau sekundernya disebabkan oleh panhipopituitarisme ya, yang menyebabkan penurunan ACTH ya. Panhipopituitarisme di mana kelenjar pituitari atau hipofisa anterior terjadi penurunan semua atau seluruh hormon-hormon pada kelenjar hipofisa anterior ya, atau penghentian mendadak obat-obatan kortikosteroid ya, atau withdrawal, istilah medisnya adalah withdrawal ya. Jadi penghentian obat-obatan sebaiknya tidak secara tiba-tiba tetapi harus bertahap. Contohnya obat-obatan kortikosteroid jika dihentikan mendadak akan menyebabkan insufisiensi adrenal sekunder ya. Kita mulai dari penyakit Addison ya. Penyakit Addison adalah terjadinya destruksi atau kerusakan dari bagian korteks dari kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal sehingga bagian yang memproduksi kortisol ya, zona fasciculata, bagian yang memproduksi aldosteron, zona glomerulusa ya, dan bagian yang memproduksi androgen, zona reticularis, ini semuanya tidak bisa memproduksi atau menurun ya, menurun. Ini penyakit Addison. Manifestasi klinisnya apa? Kelemahan dan kelelahan yang progresif, anoreksia, gangguan nafsu makan, penurunan nafsu makan, menyebabkan penurunan berat badan, tekanan darah rendah, terjadi hipotensi ortostatik ya. Saat perubahan posisi terjadi pusing ya, itu hipotensi ortostatik. Kemudian hiperpigmentasi kulit ya, warna kulit menjadi lebih gelap, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit ya, yaitu hiperkalemia, hiponatremia, kemudian hipovolumia, kemudian bisa terjadi asidosis metabolik ya. Kemudian terjadi hipoglikemia puasa ya, saat berpuasa cenderung terjadi hipoglikemia. Kemudian gangguan sistem reproduksi ya, karena terkait dengan androgen ya, amenore atau hilangnya rambut ketiak. Kemudian bisa juga tanda-tanda sekunder yang terganggu ya, hilangnya rambut ketiak dan perempuan ya. Hiperpigmentasi kulit seperti warna coklat gelap yang tampak di daerah yang terpajan matahari, puting, kemudian genitalia, mukosa pipi, kemudian garis tangan ya, disebabkan meningkatnya sekresi dari MSH ya, melanocyte stimulating hormone ya, karena MSH adalah bagian dari molekul ACTH, adrenocorticotropin hormone ya. Ini dia defisiensi penyakit Addison ya. Penyakit Addison akan menyebabkan keluarnya natrium, ini dia dasar patologi bagaimana terjadinya gangguan atau kelainan pada penyakit Addison ya. Jadi penyakit Addison ini akan terjadi penurunan semua hormon ya, mineralokortikoid turun, dalam hal ini aldosteron ya, kemudian kortisol menurun dan androgen menurun ya, menyebabkan apa? Keluarnya natrium dari ginjal ya. Kemudian kondisinya akan terjadi hiponatremia. Hiponatremia akan menyebabkan banyak keluarnya air ya. Banyak keluarnya air menyebabkan hipotensi atau penurunan tekanan darah, penurunan volume cairan ekstraseluler ya. Terjadi penurunan cairan ekstraseluler dan penurunan tekanan darah ya. Akibatnya apa? Kalium dan hidrogen ini ditahan oleh ginjal sehingga menyebabkan terjadinya hiperkalemia. Kalium ini akan menyebabkan terjadi hiperkalemia. Hanya ini akan menyebabkan asidosis metabolik ya. Jadi ini dasar terjadinya patologi pada Addison disease ya. Defisiensi glukokortikoid atau kortisol ya akan menyebabkan hipoglikemia karena glukokortikoid itu meningkatkan kadar gula darah ya, akan menjadi hipoglikemia ya.
sehingga tidak dapat menahan stres, ya. Kemudian infeksi pembedahan, ya. Kemudian dapat memperlihatkan tanda-tanda kolaps vaskuler, ya. Bisa karena disebabkan karena muntah atau dehidrasi, hipotensi atau hipoglikemia, ya. Ini dia adalah gambaran perbedaan antara Addison disease, ya, penurunan kadar hormon pada korteks adrenal, Addison disease, dan ini adalah Cushing syndrome, ya, di mana pada Cushing syndrome ini terjadi peningkatan hormon aldosteron. Ini adalah gambarannya, ya, sangat berbeda gambarannya. Anda bisa perhatikan nantinya. Oke, sekian video part 2 untuk kelainan atau patologi kelenjar endokrin. Terima kasih.